Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Alinsan. Ya, apa kabar? Luar biasa. Oke, terima kasih. Barusan diskusi kita lebih mendalam lagi, ya, khususnya ini dari Bang Ramadan Pohan. Kita sebut Bang Ramadan Pohan karena beliau ini seorang politisi, tapi juga seorang pengamat sekaligus penulis. Dan luar biasanya Bang Ramadan Pohan ini kenal betul dengan sosok Anies Baswedan. Ya, beliau tidak hanya mengenal tapi menuliskannya dan mengedarkannya. Apa yang mau kita dengar dari Bang Ramadan Pohan? Bagaimana sosok Anies Baswedan itu memang betul-betul secara kepribadian itu memang seorang leader gitu ya. Jadi memang Pak Anies itu dibentuk oleh zamannya, tetapi proses yang dilaluinya dan kemudian menjadi karakter kepribadiannya Pak Anies Baswedan ini itu cocok dan sesuai dengan zaman sekarang. Nah, nanti dengarkan apa kata Pak Ramadan Pohan mengenai sosok kepribadian Pak Anies Baswedan, mengapa itu sesuai dengan Indonesia di 2024 nanti. Oke, jangan sia-siakan video ini, dengarkan baik-baik dan edarkan kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa like, share, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Oke, sekarang supaya tambah mantap lagi, di sebelah saya ini ada orang yang super dekat dengan enggak, mata saya ke sana. Oke, beliau ini tidak hanya mengenal dekat, tapi juga menuliskannya. Tidak hanya menuliskannya, tapi juga mengedarkan apa yang ditulisnya. Nah, apa yang di tangan Bapak Ibu sekarang itu ditulis oleh Bung Ramadan Pohan. Hari ini beliau ada di tengah-tengah kita. Barusan pulang dari keliling ke Sumatera Utara, katanya ada ratusan 60-70 para pendeta di Sumatera Utara sepakat mendukung Anies Baswedan. Kalau yang ngomong itu Bang Rampu pasti lebih. Mic-nya saya kasih ke beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat introduction seperti itu lemas saya. Berarti nggak boleh salah kan begitu ya. Padahal salah itu alamatnya manusia ya. Ya, memang benar kalau misalnya saya teman kepada Anies sejak 24 tahun yang lalu kami sudah berkawan waktu di Amerika. Dan kemudian waktu saya DPR RI, Anies juga yang menyiapkan materi untuk seluruh staf DPR saya. Dan itu juga nggak bayar. Kami berkawan udah biasa. Ketika beliau juga ditawari untuk menjadi sekjen Partai Demokrat, saya yang menyampaikan kepada beliau. Dan dia menolak waktu kami di Amerika. Jadi jauh sebelum konvensi Partai Demokrat, sebenarnya Anies Baswedan itu ibaratnya secara chemistry udah dekat dengan Demokrat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tadi udah secara gamblang penjelasan paparan yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Bang Rocky, Bang Sebu, Bang Medi, dan kemudian terakhir tadi dari Bang Adi. Itu udah saling melengkapi, sehingga saya sulit untuk mau memulai dari mana. Tapi saya kira begini, tadi sudah disampaikan oleh Bang Legisan bahwa saya barusan kunjungan ke Sumatera Utara, yaitu dari Medan ke Langkat, balik ke Medan, terus ke Siantar, kemudian lewatin Parapat, Danau Toba, Balige, Tarutung, penyambungan perbatasan dengan Sumatera Barat, langsung menyisiri Sipiro, Padang Sidimpuan, Sibuhuan, dan Gunung Tua yang sudah berbatasan dengan Riau. Nah, dalam perjalanan itu ada yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa tanpa atribut apapun kami tidak ada pakai misalnya relawan P24 gitu ya, Pak Gunaris, ya nggak ada, ataupun dari sahabat Anies, Alinsan misalnya gitu ya, nggak ada Pak. Jadi kita blank begitu, dan secara acak di Parapat itu saya langsung tes. Saya bilang gini, Pak, gimana nih pemimpin masa depan? Siapa ini? Anies Baswedan gitu.
kaget, Parapan. Dan kemudian juga dari yang saya katakan tadi itu ya, itu dari perbatasan Sumatera Barat dengan perbatasan Riau, itu juga bisa saya katakan 90% itu udah Anies Baswedan. Saya sampaikan kepada Mas Anies, dia nggak percaya, dikira wah kerja lu gila juga lo katanya. Saya bilang enggak Nis, bukan kerja saya atau kawan-kawan, tapi ini adalah memang suara dari rakyat, suara dari mereka. Saya itu hanya pada menjahitnya saja, merajutnya menjadi satu kekuatan gambar besar Anies Baswedan di situ. Jadi sebenarnya pada intinya udah ada. Tahun lalu Pak, bulan Agustus, saat itu relawan belum ada Pak. Saya juga pas ke Medan, saya sampaikan, Nis di sini orang pada antusias sekali sama kamu Nis. Dia nggak percaya gitu loh. Akhirnya kebetulan situ ada ibu-ibu, saya bilang begini, coba kalian bikinkan video. Mereka bikin sendiri dan langsung menyampaikan Pak Anies, kami dari Sumatera Utara, dari Medan Sumatera Utara berharap kalau Pak Anies sudah jadi setelah dari gubernur maka bantu sukseskanlah untuk Indonesia kata. Itu kalimatnya mereka. Nah jadi bukan dari saya gitu ya. Nah saya nggak tahu akumulasinya itu bagaimana, tetapi yang jelas mereka adalah mantan pendukung Pak Prabowo dulu, mayoritas. Dan sebelumnya lagi ada, dan yang bagian yang lainnya lagi ada yang mungkin merasa kecewa dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik di situ. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Legisa. Saya kunjungan pertama itu dalam setengah tahun atau 1 tahun terakhir. Saya ada 4 kali kunjungan ke Sumatera Utara. Yang pertama itu adalah dengan 3 pendeta. Dari 3 pendeta mereka langsung naik, ada 6 pendeta. 6 pendeta naik dari 60 pendeta yang berbeda. Yang terakhir itu kemarin di Pematang Siantar dari Sumatera Utara ada 70 pendeta. Dan itu, saya tidak mereka, saya puasa ya. Rugi banget saya kalau bohong, kalau misalnya batal gara-gara bohong kan batal ya Pak Beni ya. Guru saya nih spiritual ya. Guru saya di Bang Beni ini. Saya mau katakan bahwa setelah acara tanpa rekayasa saya, mereka langsung 70 pendeta tadi deklarasi untuk Anies Baswedan. Nah, saya mau katakan begini, bahwa Pak SBY bisa menjadi presiden itu karena beliau bisa mengakomodir kepentingan kalangan yang udah Islam, itu bukan Pak SBY, tapi juga Islam moderat yang curugnya besar banget. Dan kemudian Islam KTP yang Islamnya mungkin ya Nyun Sewu yang sholatnya itu setahun sekali gitu ya. Nah secara ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga mereka bisa menjadi sholat 5 waktu. Tetapi yang pasti mereka adalah pemilik suara yang besar jutaan gitu loh. Jadi tetap secara politik harus menjadi pertimbangan kita ya Pak Sewu ya gitu loh. Nah itu, dan kenapa saya tahu ya kan saya 10 tahun bersama Pak SBY, saya jubir Partai Demokrat dulu dan dengan Pak SBY dulu. Nah kalau sekarang saya independen, sudah 1 tahun terakhir ini saya independen biar saya bisa fokus untuk bantu Anies Baswedan. Karena kalau misalnya saya masih partai politik susah Pak ngomong ke teman-teman yang kan ada itu macam-macam dari partai apa semua. Sekarang enggak, partainya cuma satu, Partai Anies Baswedan. Nah, lebih enak ya, lebih nyaman rasanya di situ. Alhamdulillah. Jadi saya ketika keliling Indonesia, saya juga ke NTB, ke Bali, ke manapun itu bebas berbicara dengan siapa aja. Karena kalau saya udah membatasi diri dengan satu partai yang seperti itu, repot saya nggak bisa. Iya tidak gitu. Politik itu ya jelas harus jenis kelaminnya ini apa gitu. Ya kan, kalau misalnya di sini iya, ke situ iya, akhirnya abu-abu ya kan. Nah jadi saya memilih untuk langkah tegas itu. Jadi pada bulan Agustus itu saya bicara, awal Agustus bicara dengan Anies, saya bilang saya akan bantu bla 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 gitu. Dan kemudian saya tidak minta duit kepada beliau. Dan rumah kami juga di Cengkir yang dulu kita kontrakan
itu istri saya juga merelakan untuk menjadi kantor untuk KBA yang ini deh, seperti ini. Nah, ini kita buat, dan ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini kita ada 13 orang di situ, saya ke-14-nya, berarti cuma saya yang wartawan politisi juga. Tapi 13 yang lain itu murni adalah jurnalis. Kenapa demikian? Saya harus lakukan itu supaya bahasanya itu tidak lebay. Karena politikus itu bahasanya lebay, gitu ya. Jadi saya harus jaga diri juga, walaupun saya 20 tahun wartawan profesional, 13 tahun di Eropa dan di Amerika sebagai wartawan. Nah, jadi dari situ Bapak Ibu sekalian, nah kenapa kita bikin ini? Supaya bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman relawan yang ada di seluruh Indonesia ini punya bahan, punya cerita, punya informasi yang untuk disampaikan kepada orang-orang lain lagi gitu. Kalau misalnya di sini bilang, kalau tadi itu ya di kbanews.com itu sebenarnya kabar baik Bang Anies, kabar keranjang berita Anies, ada yang bilang kantor berita Anies, terserah lah. Tapi yang jelas Anies Baswedan, itu aja. Nah, kalau seperti ini, nah ini yang kanannya ya. Nah, ini kan ada searching, mesin pencariannya ini. Kalau itu diketik, ya, kalau itu diketik di situ dan tuliskan aja apa data yang mau diinginkan, maka ada semua di situ. Ya. Dan soal misalnya katakan kita soal toleransi, coba diketik Pak. Nah, ini acak aja ya. Toleransi. Nah, ini yang seperti ini dia akan keluar. Demikian Gereja Katolik, Anies mengingatkan selalu bangun toleransi, keadilan dan kesetaraan. Nah, kemudian nah seperti ini keluar semua. Jadi kalau dicari gampang, memudahkan teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman kan yang relawannya itu adalah supaya menjangkau relawan Anies Baswedan sehingga bisa nanti dengan kekuatan massa gitu kan. Nah, seperti misalnya di sini saya tahu ada banyak yang simpul relawan. Tapi yang saya tahu misalnya P24 ya. P24 itu berapa Pak Gunari sekarang? Ada 78.000 ya? 81.000. Coba berdiri dong biar tahu. Nah, ini ketua umum dari P24. 81.000 Pak. Hebat mereka itu, bisa mengumpulkan sebegitu banyak orang itu. Nah, saya tak mampu Pak. Mampunya itu cuma 2 hal aja, komunikasi politik dan koran. Jadi membantunya itu sesuai dengan kapasitas saya. Nah, seperti itu. Dan kemudian saya mau menyampaikan lagi begini Bapak-bapak Ibu sekalian. Kalau dikatakan tadi oleh Pak Hadi, ternyata yang memilih Anies sebagai yang berhasil dari 70-an%, kalau itu udah landslide itu Pak, kalau udah istilahnya udah besar sekali itu. Tapi pemilih Muslim tadi 0,6 atau 6%, 0,6. Karena identitas agama cuma 0,6, selebihnya adalah karena kinerja. Nah, ini kepada saya anggap bapak-bapak ibu-ibu sekalian adalah penggerak para relawan, bukan relawan. Jadi lebih di atas ya. Nah, sebagai penggerak relawan, sampaikan kepada relawan untuk menyampaikan informasi yang seperti itu tadi. Itu banyak informasi yang sebenarnya bisa diulang lagi untuk disampaikan. Zaman sekarang ini ibu-ibu, bahwa jangan menggantungkan diri hanya kepada media mainstream. Ya, udah cukup lah kita di media mainstream. Sekarang ini udah zamannya medsos. Ibu pulang ke rumah atau di sini pas pulang nanti bisa langsung di Facebook dapat pencerahan dari Bang Rocky Gerung tentang bla bla bla, tentang Anies. Itu sudah menempelkan ingatan kepada publik Anies Baswedan. Ada Twitternya lagi, mainkan, itu gratis dan murah. Karena Anies Baswedan, walaupun relawan itu satu aja itu 84.000, coba satu simpul aja, belum simpul-simpul lainnya gitu ya, pasti kan besar sekali. Bayangkan kalau seandainya seluruh relawan dari Anies Baswedan melakukan hal yang sama, tenggelam itu namanya cebong ataupun yang namanya buzzer itu pasti tenggelam. Tapi
Nah ini saya menggugah untuk bapak-bapak ibu-ibu berperan untuk kalau ingin Anies Baswedan menjadi presiden, ayo kita bantu dia dengan cara-cara seperti itu. Satu itu. Kalau sekarang ini itu kan ada tahapannya. Kalau tahapan sekarang itu adalah menaikkan elektabilitas atau popularitas dan elektabilitas dari Anies Baswedan. Itu sampai nanti September 2023. Jadi pada hari ini kita relawan nggak usah dulu ngomong nanti partainya apa, kemudian juga dengan calon wakilnya siapa gitu ya. Jangan dulu, kita sebarkan dulu kebaikan-kebaikan bahwa Indonesia harus dipimpin orang baik yang namanya Anies Baswedan. Nah itu, karena begini ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, Anies ini musuhnya banyak sekali. Tadi saya menyebutkan tentang oligarki ini, ada oligarki yang berkuasa lagi ya, dengan dana yang segala macam. Untuk di daerah Bu ya, saya mau kasih gambar. Kalau dia membuat satu titik aja untuk kegiatan acara yang bukan Anies ya, itu 30 atau 40 juta. Sementara kawan-kawan yang di sana mereka bikin sendiri, tidak ada anggaran dari siapa-siapa. Kalau mau anggaran yang enak, nah pergi aja ke calon yang bukan Anies, gampang, enak banget. Ya kan? Tapi kita memikirkan tentang anak cucu kita untuk ke depan tentang Indonesia ini. Ya. Besar sekali. Coba lihat pada hari ini, saya mau ngambil contoh lagi bahwa musuh, bukan musuh ya, musuh gak enak ya. Kalau musuh harus dihabisi. Lawan kita lah ya. Lawan kita ini banyak ibu. Ada yang bisa buka tentang Kompas hari ini nggak gambarnya? Saya ada kirim ke mana tadi ya? Yang hasil Kompas hari ini halaman depannya tentang oh iya, saya dapat. Ini biar ibu-ibu, bapak-bapak lebih semangat lagi bahwa kita ini masih belum apa-apa, harus kerja keras-kerasnya. Coba bayangkan ini. Udah ini ya? Ada ya? Nah, ini korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa, ditulis Kompas. Ya. Korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Tapi fotonya foto siapa? Anies Baswedan. Sementara yang dibebaskan koruptor yang bebas pada hari kemarin itu emang Anies Baswedan. Di situ kan ada nama-nama, di situ ada berapa 20 orang gitu loh, ya kan? Ada siapa? Saya bisa sebutkan nggak siapa? Pinangki, ya. Patian Sabar. Terus siapa lagi? Surya Dharma Ali. Nah, terus siapa lagi? Zumi Zola. Terus siapa lagi? Mantan bupati itu. Nah, itu nama-nama itu. Tapi kenapa bukan foto mereka, Ibu? Gitu loh. Kenapa bukan foto mereka ditaruh oleh Kompas di sana, Pak? Kenapa gitu? Kenapa foto Anies Baswedan? Anies Baswedan tidak apa-apa di sini, dia hanya memberikan keterangan, diminta untuk mengkonfirmasi. Tapi fotonya tentang bahwa korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa, orang itu mudah. Tapi fotonya Anies Baswedan. Nah, ibu-ibu, kalau mau menjadi warga negara yang cerdas di sini, ibu-ibu sampaikan di redaksi Kompas. Oh ini begini gitu. Tolonglah Kompas untuk menjadi objektif di dalam pemberitaan seperti cita-cita Pak Jakub Utama dulu. Ya? Hah? Oh ya? Gak tahu, silakan. Nanti saya pula nanti nggak tahu. Tapi maksud saya ini. Kemudian lagi, saya 2 minggu yang lalu ada teman saya senior secara politik itu menyampaikan begini. Dia kirimkan ada menurut Suparmin dari Mesos bahwa Jakarta makin macet, makin banjir dan sebagainya. Lalu saya bilang kepada beliau, loh saya panggilnya Bang, kenapa siapa Suparmin? Nggak kenal saya Suparmin, saya bilang. Orang pun tidak
tidak tahu Suparmin. Orang yang tahu kalau mau melihat tingkat kemacetan dari DKI Jakarta, pakai namanya TomTom Index yang berkantor di Eropa, Amsterdam gitu. Dan itu mengatakan bahwa ketika tahun pertama Anies masuk menjadi gubernur, Jakarta nomor 4 termacet di dunia. Setelah Anies baru terlempar menjadi 10 besar. Sekarang sudah menjadi nomor 46 kota termacet di dunia. Jadi kalau misalnya mau pakai ukuran, kita melihat ada perbaikan yang tinggi gitu. Ya. Tapi dunia sekarang ini Bu, itu dikuasai oleh orang seperti Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando dan sebagainya gitu. Apa kata Denny Siregar? Bahwa kalau Anies Baswedan menjadi gubernur, maka Jakarta akan menjadi seperti Suriah. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? 5 tahun Anies Baswedan menjadi gubernur, yang terjadi adalah berdiri stadion terbesar di dunia yang modern. Yang terjadi adalah indeks demokrasi nasional yang terbaik di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik. Bukan menurut saya, bukan menurut Legisan atau Pak Adi atau siapa, enggak. Tapi itu menurut Badan Pusat Statistik gitu loh. Dan kemudian menjadi kota yang paling toleran di Indonesia gitu. Ya kan? Nah, jadi di mana Suriahnya gitu loh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian harus bangkit, sampaikan yang benar. Kita tidak perlu marah-marah, memaki-maki gitu. Gak usah itu, bahasa itu jangan dipakai. Saya ingat ajaran dari Pak SBY, di dalam berpolitik gunakanlah bahasa yang paling santun yang Anda bisa gitu. Karena udah contoh, ini yang ngomong ini 10 tahun jadi presiden gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi omongannya sebagai yang nama-nama buzzer-buzzer itu tadi kan tidak terbukti, itu harus dibantah dari segi demokrasinya dan sebagainya di situ. Dan kemudian Bu, saya mau tekankan bahwa Anies Baswedan yang paling utamanya itu adalah ketika dia menghancurkan segregasi sosial, menghancurkan pemisahan sosial. Coba dilihat itu jalan Tamrin Sudirman. Dulu hanya boleh yang lewat itu adalah bermobil saja. Sejak Anies pakai motor juga bisa. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita diskriminasi terhadap mereka pemilik motor, padahal mereka juga adalah pembayar pajak? Padahal adalah mereka di situ juga kan, ojek-ojek kan nggak mungkin konglomerat jadi tukang ojek, ya kan? Itulah mereka bergerak, berapa perputaran uang yang sudah dihasilkan. Nah itu Anies Baswedan. Yang kalau tadi diterjemahkan dalam bahasa Cebu, yaitu adalah gagasan, narasi dan karya. Gitu. Jadi itu tersambung semuanya. Segregasi dihancurkan oleh Anies Baswedan. Bangga kita Bu. Kalau misalnya apalagi yang dihantam oleh buzzer, oleh katakanlah buzzer terhadap Anies Baswedan, yaitu sebagai intoleran, kadrun dan sebagainya. Saya bersama Anies waktu di Amerika tahu banget gitu loh. Anies itu kalau pakai istilahnya Rocky Gerung tadi itu agak-agak liberal dia dalam pemikirannya. Tapi dia adalah seorang yang dia berpuasa, dia sholat, dan dia kemudian juga dengan akhlakul karimah itu tetap dia. Tapi dalam pemikiran dia tidak diskriminatif orang. Kalau misalnya seperti kata-kata si Denny Siregar dan semuanya itu tadi, kalau Anies itu seorang intoleran, bagaimana mungkin seorang ibu mengangkat dia sebagai anak angkat, yang ibu itu adalah ketua gereja Katolik di Amerika? Bagaimana mungkin Anies Baswedan diangkat sebagai anak angkat oleh Dwight King di Amerika yang bukan Muslim gitu loh? Mana mungkin istrinya Anies saja juga kan pakai hijab ya. Jadi pada saat itu dan tinggal di tempatnya Dwight King itu tadi gitu loh. Ya saya tahu ke sana karena saya kenal dekat sana. Kami sama kita di sana. Walau waktu itu sudah pindah dia ke Illinois, itu juga saya bilang, dan ini gua dapat rumahnya besar karena dia dapat tunjangan dari kampusnya, rumahnya besar, ada basementnya dan cukup luas. Nah jadi ini ibu-ibu harus bantah gitu loh. Dan makanya begini, ada satu hal lagi, kita di dalam berpolitik atau ingin supaya Anies menang jadi presiden, kita jangan sekadar ingin berpuas-puas saja. Kita harus menang, kita pengen menang, bukan pengen senang gitu loh.
Kalau pengen senang-senang aja kita puaskan aja, kita maki ini al-kafirun semua kita maki-maki aja gitu. Puas kita, tapi kita tidak akan menang dalam politik. Itulah sebabnya. Bu, sekarang ini lihat itu semua lembaga survei, Anies Baswedan baru 15%, Ibu. Baru 15%. Kita perlu 35%. Jadi 20% lagi. Itu dari mana? Ya itu dari yang sudah ada dari kalangan Islam, kanan mereka yang taat, yang sholat dan sebagainya. Tapi tambahannya Bu perlu, yaitu Islam yang moderat, yang tidak suka mendengar dikafir-kafirkan, nggak suka mendengar bahwa disudut-sudutkan gitu. Tapi adalah Islam yang toleran, yang bisa bersama-sama hidup berdampingan dengan yang lain-lain. Dan kemudian lagi adalah yang Islam KTP, itu harus kita ambil. Terus ceruk dari Anies Baswedan di mana lagi yang perlu kita ambil? Dari pendukung dari Jokowi, ya kan? Dari Jokowi. Nah, kalau Pak Hadi dari konsultan Jokowi udah pindah menjadi melihat kepada Anies Baswedan, ya kan? Kita harapkan pendukung Jokowi itu rame-rame akan ke Anies Baswedan. Oleh karena itu strateginya ibu-ibu, jangan maki-maki Pak Jokowi, percuma. Kenapa? Beliau tidak maju 2024. Oh, aku hanya ingin memuaskan rasa senang kita, maki-maki orang gitu. Ya udah, berarti kita tidak strategis. Ayo dong, kita benar-benar kita rayu. Katakan kepada mereka bahwa penerus dari Pak Jokowi itu adalah Anies Baswedan. Contohnya apa? Contohnya lihat di gubernur. Bukankah Jokowi yang menjanjikan membangun tanpa menggusur? Ya. Dan adalah Anies yang meneruskan. Lihat Bukit Duri, lihat yang Cakung itu ketika Jokowi dalam satu tahun sudah menjadi presiden sehingga tidak bisa melaksanakan, ya kan. Tapi setelah Jokowi kan digusur-gusur itu rakyat gitu loh. Nah baru pada Anies tidak hanya tidak menggusur, tapi dia membangun tanpa menggusur dan gratis lagi untuk rakyat. Nah jadi kurang apa lagi, sayang Bu kalau misalnya orang sebaik Anies Baswedan ini tidak memimpin Indonesia, rugi benar kita. Makanya kita harus kerja keras, janganlah cepat puas ya. Dan ayo kita rangkul teman-teman kita yang lain. Ingat sekali lagi, Pak Jokowi tidak maju gitu loh. Jadi kita perlu pendukung-pendukungnya. Bukan berarti kita mengaminkan semua tindakan, tidak. Ini hal yang berbeda gitu. Udahlah. Kita berpikirkan tentang 2024, nanti Anies Baswedan yang memimpin, kita rangkul bersama. Kalau Anies Baswedan yang menjadi presiden, saya kok punya keyakinan bahwa Indonesia akan menjadi negeri yang paling toleran. Amin, amin, insya Allah. Kenapa saya katakan begitu? Dia sudah melakukannya di Jakarta. Kalau dia bisa melakukan di Jakarta, berarti bisa melakukan di Indonesia. Yes. Itu sekarang ada namanya BOTI, Bantuan Operasional Tempat Ibadah, dari programnya Anies. Dan satu-satunya di Indonesia itu BOTI. Jadi kenapa pendeta Siantar itu rame-rame pada pengen supaya Anies presiden? Karena mereka pengen bantuan operasional tempat ibadah itu juga nyampe ke Siantar sana. Kenapa demikian? Bantuan operasional itu adalah masjid besar, masjid kecil, madrasah dapat, kemudian juga gereja besar, gereja kecil dapat, wihara besar, wihara besar kecil dapat, semuanya dapat sama. Karena Anies mengusung kesetaraan. Ingat, itu 3 kuncinya. Mantranya dia itu 3 kan? Mantra ya kalau saya bilang itu kredo dia itu ada 3, yaitu yang pertama kesetaraan, kedua keadilan, ketiga persatuan. Omong kosong kita bicara tentang persatuan kalau tidak ada keadilan bagi warga negara. Omong kosong kita bicara soal keadilan kalau tidak ada kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi Anies berpegang kepada konstitusi, yang konstitusi kita tidak mengamanatkan supaya melindungi minoritas, tidak, dan juga tidak melindungi mayoritas. Tapi Anies berpegang sesuai konstitusi adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, seluruh warga negara Indonesia. Saya kira begitu, nanti kita sambung lagi dalam tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.